ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukra lillahi wahda, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan banyak nikmatnya. Di antara nikmatnya adalah nikmat sempat dan nikmat sehat. Tetapi terkadang kita lupa pada suatu nikmat yang mulia, yaitu nikmat berpikir. Nikmat berpikir ini adalah nikmat yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Dan nikmat berpikir ini harus kita gunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah dan penjelasnya. Ayat-ayat Allah baik yang qauliyah maupun yang kauniyah, baik yang wahyu ataupun alam semesta. Dan apa penjelas dari Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang insyaallah bunyinya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Dan aku turunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan agar engkau menjelaskan kepada manusia. Litubayyina linnas. Linnas bukan lil hayawan atau lil yang lainnya, untuk lainnya, tapi ini untuk menjelaskan kepada manusia. Siapakah manusia itu? Yaitu kita ini adalah manusia. Bagaimana cara Nabi Muhammad menjelaskan? Cara Nabi Muhammad menjelaskan yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW itulah yang disebut dengan hadis. Oleh karena itu, bisa kita sadari dari sini kepentingan ilmu hadis. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepadanya, yang Nabi Muhammad SAW ini telah berjuang untuk mendakwakan Islam dengan sekeras-kerasnya perjuangan. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepadanya. Thayyib. Saya Muhammad Syamir Ali, salah satu anggota pemuda Persis Jawa Timur yang diberi amanah untuk andil dalam membahas seputar ilmu mustalahil hadis, yang dimana video sebelumnya saudara Noval telah menjelaskan muqaddimah ilmu mustalahil hadis beserta peradabannya, dan saudara Noval juga telah membahas tentang hadis makbul atau sahih dan bagian-bagiannya. Nantinya saya dan nanti akan ada saudara Alfat dan saudara Ihsan diberi amanah untuk membahas tentang hadis mardud atau dhaif. Dan pada kali ini saya yang berkesempatan untuk membahas yang demikian. Yang pertama, perlu kita pahami apa itu mardud. Mardud artinya yang ditolak. Mardud terbagi menjadi dua sebab kedhaifan. Mardud terbagi menjadi dua sebab kedhaifan. Yang pertama adalah saktun
fil isnad. Dan yang kedua adalah ta'nun firawi. Saktun fil isnad dan ta'nun firawi ini adalah dua sebab hadis dhaif atau hadis mardud. Bisa dikatakan juga dua sebab ditolaknya sebuah hadis. Apa itu ta'nun firawi? Ta'nun firawi adalah secara bahasa ta'nun adalah isi masdar dari taunayat unu yang artinya terjadi kecelaan atau terjadi orang yang tercela di dalam rawi. Jadi di dalam sanad terdapat rawi yang dicela, baik secara kedobitan atau bahasa modernnya keintelektualan maupun secara keadilan, yang dalam bahasa modernnya yaitu perilaku. Nah, di sini saya akan membahas tentang hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah salah satu hadis yang dhaif karena sebab kedhaifannya adalah saktun fil isnad. Oh ya, saktun fil isnad sama halnya seperti ta'nun. Saktun adalah isi masdar dari sakoto yaskutu, sakton, yaitu terjadi ketidaksambungan atau terjadi keputusan di dalam sanad, yaitu sanadnya tidak bersambung. Banyak macamnya, tapi pada kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Ini hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq secara bahasa adalah isi maf'ul dari kata allaqa yu'alliqu ta'liqan mu'alliqun mu'allaqun, yang artinya yang digantung. Bagaimana dengan maksud digantung? Saya beri umpama dengan contoh yang terjadi di realita. Saya beri contoh sebuah apartemen, yaitu di dalam setiap lantainya terdapat satu tiang. Anggap saja ini bagian dari lantai, dan ini tiang. Kameramen kelihatan? Ya. Jika saya hapus di tengah tiang ini atau agak ke bawah, agak ke atas sedikit, maka tiang yang di atas bisa dikatakan tiang yang digantung di atap, sehingga kedigantungannya tiang ini bisa menyebabkan jatuhnya sebuah bangunan karena ketidaksambungan antara tiang yang atas dengan tiang yang lain. Lalu bagaimana jika di dalam sanad? Saya gambarkan contoh sanad, yaitu anggap saja ini sebuah sanad ya. Nanti akan saya datangkan contoh konkretnya. Anggap saja ini sebuah sanad. Itu bernama Nabi. Yang kedua Sot atau sahabat. Selanjutnya Ta atau tabi'in. Selanjutnya Ro atau rawi. Selanjutnya rawi lagi. Dan yang terakhir Mukharij, mim, Mukharij. Ya, bisa dilihat bagaimana mu'allaq di dalam hadis, bagaimana digantung di dalam hadis itu apa maksudnya. Yaitu ketika saya hapus satu rawi
atau lebih, maka sanad yang di atas rawi yang dihapus ini menjadi digantung, sehingga tabi'in, atau bisa jadi ini bukan tabi'in, bisa kalian ganti dengan rawi, lalu di sini tabi'in, di sini sahabat, dan di sini nabi, itu menjadi keadaan digantung. Dan ketika rawi itu digantung, maka bisa dikatakan tidak bersambung kepada mukharij. Maka di sini sanadnya tidak tersambung atau putus dalam sanad, saktun fil isnad. Ya, begitu. Lalu dengan ini para ulama mengistilahkan hadis mu'allaq ini dengan jami' mani, yaitu apa? Yang bunyinya seperti ini, para ulama mengistilahkannya al-haditsu al-haditsu alladzi hudifa fi isnadihi rawin au aksaru ala tawali fi fi mabda'i isnadi. Itu saya ulangi, para ulama dengan gambaran yang tadi, contoh sanad yang tadi, mengistilahkan hadis mu'allaq dengan jami' mani, yaitu al-hadisu, hadis atau suatu hadis yang dihapus. Apa yang dihapus di dalam sanadnya? Yang dihapus di dalam sanadnya rawin, satu rawi. Kenapa ini marfu? Kenapa? Pasti ada yang bertanya. Padahal rawin kan marfu. Kenapa di sini menjadi majrur? Pada asalnya ini adalah rawiyun, lalu ditambahi dengan tanwin yang namanya tanwin iwad, sehingga ya-nya dihapus menjadi rawin. Maka ini adalah naibul fa'il dari huzifa. Yang dihapus di dalam, lanjut lagi, yang dihapus di dalam sanadnya satu rawi atau lebih alat tawali, secara berturut-turut, fi mabda'i isnadihi, pada mabda' isnad, yaitu awal sanad. Seperti gambarnya tadi, saya gambarkan lagi. Ini nabi, sahabat, tabi'in, ra atau rawi, ra, lalu mim, mukharij. Nah, hadis yang di dalamnya, hadis yang dihapus di dalam sanadnya satu rawi atau lebih secara berturut-turut pada mabda'i sanad, pada awal sanad. Nah, ini namanya awal sanad.
gurunya mukharij atau guru-gurunya mukharij bisa disebut dengan mabda' sanad, awal sanad, dan seterusnya. Jadi inilah gambaran hadis mu'allaq dan secara istilahnya. Lalu selanjutnya saya akan berikan contoh konkret dari hadis mu'allaq ini. Telah disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari pada Kitabul Azan tentang pada bab hal yatattabi'ul muazzinu. Ya. Ada di sini. Maaf. Pada Kitabul Azan bab hal yatattabi'ul muazzinu itu terdapat sanad yang seperti ini. Imam Bukhari berkata, qala al-Bukhari qalat Aisyah tuh yang insyaallah punya hadisnya. Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha ala kulli ahyanihi. Bisa dilihat di sini. Imam Bukhari langsung meriwayatkan kepada Aisyah. Telah berkata Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Allah pada setiap kehidupannya. Ini arti hadisnya. Maka jika digambarkan dalam bentuk pohon sanad, begini gambarannya. Seperti ini. Nabi, Aisyah, dan Bukhari. Di sini terdapat suatu keanehan, yaitu Imam Bukhari langsung meriwayatkan kepada Aisyah. Seperti yang Ikhwanufillah sudah ketahui, bahwasanya Aisyah hidup di abad 1 dan termasuk dari golongan sahabat, sedangkan Bukhari hidup di abad ketiga, selisih 1,5 abad. Imam Bukhari adalah mukharij, sedangkan Imam Bukhari adalah mukharij pada abad ketiga, sedangkan Aisyah adalah sahabat Nabi. Maka aneh jika rasanya Bukhari langsung meriwayatkan dari Aisyah. Maka bisa disimpulkan hadis ini, sanad ini adalah contoh dari sanad mu'allaq, karena ketidaktersambungannya antara Aisyah dan Bukhari. Seharusnya ada beberapa rawi yang menghubungkan Imam Bukhari dengan Aisyah. Nah, inilah contoh konkret dari hadis mu'allaq di dalam kitab Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Azan, bab hal yatattabi'ul muazzinu. Ya, tetapi hadis ini terdapat penguatnya di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, tetapi sanad yang di Bukhari ini ada sanad penguatnya, yaitu sanad asalnya di dalam Sahih Muslim.
Dan inilah sanadnya. Langsung saya gambarkan pohonnya. Telah mengabarkan kepada Imam Muslim, Abu Quraib Muhammad bin Ala, sebut saja Abu Quraib. Ini Imam Muslim ya. Abu Quraib, dan telah mengabarkan kepada kami juga Ibnu Abi Zaidah, lalu dari bapaknya maaf, saya hapus dulu takutnya tidak cukup. Dari bapaknya, lalu dari Khalid bin Salamah, lalu dari Urwah, dan Urwah ini dari Aisyah, disebut saja Ain ya. Nah, inilah sanad penguat pada sanad Bukhari, yang Imam Bukhari langsung meriwayatkan kepada Aisyah. Padahal Imam Bukhari tidak langsung meriwayatkan kepada Aisyah, karena ada sanad penguat ini melalui orang-orang ini. Tetapi jika kasusnya tidak ada penguatnya, maka hadis ini disebut hadis mu'allaq. Lalu pembahasan berikutnya adalah apa itu hukum hadis mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq seperti yang tertera dalam tadi, hadis mu'allaq termasuk hadis mardud dengan sebab tertolaknya karena terputusnya dalam sanad. Kenapa hadis mu'allaq ini dikatakan dhaif? Karena hadis mu'allaq tidak bersambung sanadnya, sedangkan syarat hadis sahih salah satunya adalah bersambung sanadnya. Lalu apalagi karena hadis mu'allaq ini tidak diketahui rawinya, jadi kita tidak bisa menentukan kedobitan seorang rawi, maka hadis mu'allaq ini bukan hadis sahih, maka dia menjadi hadis dhaif. Terdapat pengecualian pada kitab Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pada Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari pada mukaddimahnya, yaitu Hadis Syarih. Terdapat beliau mengkhususkan pada Sahih Bukhari tentang mu'allaq ini. Beliau meneliti mu'allaq di dalam kitab Bukhari, yaitu jika menggunakan sighatu tamrid atau yang bisa dikatakan dalam ilmu sharaf fi'il majhul seperti kila dan ruwiyah, kila yuqalu, ruwiyah yurwa, maka di rata-rata di Ibnu Hajar meneliti kebanyakan jikalau menggunakan sighatu tamrid ada penguatnya dan penguatnya tidak sahih. Kebanyakan penguatnya tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Tetapi ketika menggunakan sighatul jazm, maka sudah dipastikan oleh Ibnu Hajar penguatnya
sahih. Dan itulah pengecualian hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari yang penelitian ini berdasarkan Ibnu Hajar. Lalu sebelum saya menutup pembahasan ini, saya akan menunjukkan beberapa kitab yang pembahasan ini dan pembahasan selanjutnya kembali merujuk kepada kitab-kitab ini. Yang pertama adalah Taisiru Mustalahil Hadis karya Mahmud Tahan, Dr. Mahmud Tahan. Lalu yang kedua adalah Tashil Ustadz Salam Rusad, jilid 1 sampai jilid 3. Jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Itu yang ketiga adalah Qawaidut Tahdits karya Imam Al-Qasimi, atau dengan nama panjangnya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, yang meninggal pada tahun 1914, yang mana kitab ini diringkas oleh Ustadz Abdul Qadir pada tahun 40 menjadi sekitar 20 halaman, sekitar 20 lembar, yang namanya adalah Minal Wahyi. Lalu pada tahun 54, yang Minal Wahyi ini karya Ustadz Abdul Qadir dibahas di dalam majalah Al-Muslimun, lalu dibukukan dan menjadi kurikulum mustalah hadis pesantren pada mulai tahun 54 sampai 84. Lalu Ustadz Qadir juga menggamblangkan lagi dan merinci lagi dari ringkasannya, yaitu Minal Wahyi, menjadi ilmu mustalah hadis Ustadz Abdul Qadir sendiri, yaitu ini. Ya, inilah kitab-kitab pokok yang kami gunakan untuk merujuk tentang pembahasan ilmu mustalah hadis. Dan adapun kitab-kitab yang lain juga kami gunakan sebagai perbandingan dari kitab-kitab ini. Taib, Ikhwanufillah, tidak terasa sudah 20 menit lebih pembahasan hadis mu'allaq ini. Pada akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya di Pemuda Persis. Semoga waktu yang pemirsa luangkan, waktu yang Ikhwanufillah luangkan untuk belajar menjadi saksi di akhir nanti. Kurang itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون